Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 6 Mei tahun 2025. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan, dan hari ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Kami memohon hikmat dari Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Ikutlah Aku. Didasarkan dari bacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 16 dan 19b yang demikian bunyinya. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seandainya kita sedang berkendara bersama dengan Tuhan Yesus dan Dia yang mengendarai mobil tersebut, maka kira-kira kita akan menganggap Tuhan sebagai apa? Sebagai pemilik mobil, sehingga Dia yang berhak menentukan tujuan dan kita mengikutinya, atau sebagai driver yang tugasnya mengantarkan tujuan yang kita kehendaki. Mungkin kita sepakat menjawab yang pertama. Namun tanpa disadari, kadangkala kita justru melakukan yang kedua. Kita berharap Tuhan mengikuti kita, mengikuti tujuan yang kita mau dan menolong kita menyingkirkan segala masalah yang menghalangi tujuan kita. Kita senang dan memuji-muji Tuhan kalau Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tapi pujian itu dengan segera berubah menjadi kemarahan, protes jika Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita. Jadi siapa yang bos di sini? Siapa yang memegang kendali di sini? Bapak Ibu saudara-saudari, Petrus menjadi pengikut Yesus sudah cukup lama. Tetapi sesungguhnya Petrus sedang berusaha memanfaatkan Yesus yang hebat itu untuk melancarkan jalannya. Kita ingat bagaimana Petrus menegur Yesus saat Yesus memberitahukan penderitaan dan kematiannya. Seperti halnya orang-orang Yahudi lainnya, Petrus pun berharap kalau Yesus dapat membebaskan Israel dari tangan Romawi. Petrus juga tidak pernah benar-benar memperhatikan perkataan Yesus. Kenapa? Karena ia lupa kalau Yesus sudah 3 kali mengatakan bahwa dirinya akan bangkit pada hari ketiga. Maka ketika para perempuan-perempuan bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit, Petrus hanya berlari ke kubur untuk membuktikan perkataan itu. Namun ia tidak pernah mempercayainya, meskipun sudah melihat kubur yang kosong. Bahkan kemudian ia memutuskan untuk kembali menjadi penjala ikan. Padahal dari awal Yesus sudah menentukan supaya Petrus menjadi penjala manusia. Oleh karena itulah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus menjumpai Petrus untuk memulihkannya dari segala
kesalahannya. Kalau Petrus memang mengasihi Yesus, kalau Petrus memang menganggap Yesus sebagai Mesias, maka ikutlah aku. Bukan Yesus yang mengikuti kemauan Petrus, tetapi Petrus yang mestinya mengikuti kehendak Tuhan Yesus, yaitu menggembalakan domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana Tuhan Yesus telah memulihkan Petrus, maka Tuhan Yesus pun berkenan memulihkan kita dan menolong kita menjadi pengikut-Nya yang benar dan setia. Kiranya kita bisa terus menjaga iman kita di dalam Tuhan, terus melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, mewujud nyatakan kasih dimanapun kita berada, dan terus menyadari bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh mengikuti kehendak Tuhan di dalam setiap perkataan, perbuatan, sikap, perilaku kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan hari ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.